belum hadir, insya Allah kegiatan yang kita lakukan sekarang ini apa namanya, saya rekam seperti itu ya. Saya izin merekam Abi Umi ya kegiatan pada siang hari ini agar nanti Abi Umi yang tidak masuk ke grup, tidak masuk ke apa namanya, Google Meet ini bisa tetap mendapatkan informasi mengenai SBG ini. Insya Allah kegiatan SBG pada hari ini akan berjalan lancar dan kita harus berhusnuzon kepada Abi Umi yang berhalangan hadir. Mungkin ada acara yang sangat penting di luar sana dan belum dapat membersamai kita semua. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka kegiatan kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, Abi Umi yang saya hormati dan saya banggakan, pada siang hari ini merupakan kegiatan SBG ya. SBG ini rutin diadakan di Sekolah Quran Darul Fatah. Singkatannya itu sharing bersama guru. Nah, pada siang hari ini kita akan sedikit mengulas kegiatan yang sudah kita lakukan bersama siswa ya. Dan juga ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan kami informasikan ya kepada Abi Umi semua, terutama mengenai jadwal ya, karena jadwal sekarang itu tidak hanya pelajaran umum dan pelajaran agama saja, tetapi nanti ada pelajaran soft skill ya. Jadi harapannya dengan adanya pelajaran tambahan berupa soft skill, anak-anak kita ini tidak hanya cerdas secara akademik ya, kemudian tidak hanya cerdas secara akhlak, tetapi memiliki soft skill yang menunjang ya untuk kehidupan mereka ke depan seperti itu. Dan juga nanti akan disosialisasikan sedikit mengenai peraturan ya, peraturan terutama peraturan umum ya, berupa peraturan umum kemudian mutabaah ya, seperti itu. Sampai sini insya Allah suara saya jelas ya Abi Umi ya. Jelas ya. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita akan melihat jadwal ya, seperti itu. Baik, sebentar. Ini akan saya share screen dulu ya. Jadwal gini aja. Baik, di sana jadwalnya sudah muncul Abi Umi? Sudah Bi. Sudah ya. Baik, saya sudah share jadwal ini juga ke grup ya, baik ke grup wali maupun ke grup siswa. Baik, untuk jadwal ini insya Allah yang terbaru sudah fix untuk kedepannya, dan insya Allah nggak ada perubahan. Baik, di sini kita akan ambil contoh hari ya, beberapa contoh hari, tidak dibahas semua. Jadi untuk jadwal untuk mulai pekan ini ada beberapa tambahan ya, berupa literasi dan juga soft skill. Nah, untuk kegiatan KBM itu mulai dari jam 7.00
sampai 14.30. Jam 14.20 ya. Nah, nanti 14.20 sampai 14.30 ini ada literasi dan dilanjutkan dengan agenda soft skill. Nah, soft skill ini nanti akan dijelaskan di PPT tadi, insya Allah akan saya jelaskan. Dan kalau kita lihat di sini di jadwal ini, setiap hari itu ada jadwal literasi dan soft skill, gitu ya. Kemudian untuk jadwal soft skill sendiri, walaupun di sini di setiap hari ada jadwalnya, namun nanti akan ada pembagian kelasnya, gitu ya. Jadi kelas 11E ini tidak ada, apa maksudnya, ada tapi tidak setiap hari jadwal pengembangan soft skillnya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk jadwal pengembangan soft skill sendiri itu nanti akan diupdate tiap pekan. Nah, seperti itu. Untuk pekan ini jadwal soft skillnya itu ada di hari Selasa. Ya, ini ya. Kelihatan nggak? Ini saya zoom. Kelihatan Abi Umi jadwalnya? Halo? Kelihatan Bi, tapi nggak paham. Nggak paham ya. Jadi yang kelas kita ini yang saya beri warna kuning-kuning ini, ya. Iya, ini kode-kode Bi. Iya, jadi yang apa, ada keterangan SK ini adalah jadwal soft skill. Iya. Oh iya ya. Soft skill. Nah, yang jadwal TIK ini adalah jadwal mengenai apa tuh? IT, ya, TIK, pelajaran TIK. Nah, untuk di SMA memang pelajaran khusus tentang TIK itu tidak ada. Nah, maka agar anak-anak kita ini tidak gaptek, ya, dalam tanda kutip tidak gaptek, dan memiliki bekal yang cukup di bidang IT, maka di pekan ini di hari Jumat itu ada jadwal TIK. Nah, jadwalnya itu dari jam 14.30 sampai jam 16.30. Seperti itu. Artinya hari Selasa dan hari Jumat itu pulangnya jam 4:30. Seperti itu. Untuk hari Senin, Rabu, dan Kamis ini pulangnya jam 14.30. Jadi yang pulangnya jam 4:30 itu hari Selasa dan Jumat. Ya, Bi. Nah, ini untuk pekan ini ya Umi ya. Untuk pekan depan ini nanti bisa di rolling lagi harinya. Iya, seperti nggak itu. permanen ya, Bi? Enggak. Nah, tapi kalau yang jadwal yang tadi, jadwal pelajaran insya Allah permanen. Yang tidak permanen ini jadwal mengenai soft skill, ya, soft skill dan juga TIK. Nah, untuk eskulnya ini dikhususkan di hari Sabtu. Nah, seperti itu ya. Eskulnya dikhususkan di hari Sabtu. Nah, eskulnya kemarin sudah diisi ya Mi ya, Google Form-nya ya. Anandanya sudah memilih ya. Nah, nanti kegiatan ekskul itu diadakan di hari Sabtu, gitu. Nah, karena pekan ini soft skillnya itu mengenai kepemimpinan ya, kepramukaan, maka nanti Anandanya diusahakan membawa botol minum, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk literasi time ini adalah waktu di mana anak-anak kita, ya, itu murojaah bersama, ya, murojaah bersama. Jadi siapa yang memimpin? Yang memimpin itu adalah teman sejawat, seperti itu. Dan di situ akan digilir ya. Artinya misalnya hari pertama Raihan, hari kedua Torik, hari ketiga Majid misalnya, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, gunanya untuk apa literasi time ini? Gunanya untuk
mengoreksi ya, mengoreksi hafalan yang sudah dihafal oleh anak-anak kita. Ya, jadi yang mengoreksi itu adalah teman sejawat. Ya, dan di sini juga melatih soft skill siswa, di mana di sana itu ada pemimpinnya. Artinya mereka dilatih soft skillnya bagaimana cara memimpin, ya, bagaimana cara mengoreksi, seperti itu. Sampai sini jelas, Mi? Jelas, Bi. Jelas ya. Baik. Untuk hari Senin, untuk jam pertama ini ada pembiasaan ya, jadwal pembiasaan. Ini nanti ada pembahasannya juga di PowerPoint ya, ini bersama dengan wali kelas. Kemudian di hari berikutnya ini ada jadwal vocab ya, vocab. Jadi ini pemberian kosakata baru ya, kosakata bahasa Inggris yang dilakukan oleh tim English ya, tim bahasa Inggris. Jadi di jadwal vocab ini anak-anak itu secara acak ya dipilih oleh tim English untuk mengulangi vocab atau kalimat yang sudah diberikan ya, seperti itu. Nah, biasanya tim English yang datang ke kelas-kelas itu siswa juga, siswa-siswa dari kelas tahosus. Jadi Abi Umi yang anaknya masuk kelas tahosus bahasa Inggris, nah ini soft skillnya juga diasah di sana ya, karena mereka tidak hanya belajar tetapi bagaimana caranya mereka itu mengajarkan ya, berdakwah lewat ilmunya, seperti itu. Ya, untuk yang hari-hari berikutnya insya Allah sama saja, seperti itu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan Abi Umi sebelum dilanjutkan? Halo? Tidak ada, Bi. Apakah jelas semua? Jelas, Bi. Insya Allah jelas semua ya. Baik, kalau sudah jelas, kita akan lanjut ke PPT ini. Baik, PPT-nya sudah muncul, Abi Umi? Sudah, Bi. Sudah ya. Baik. Nah, di sini kita akan mulai membahas mengenai pembiasaan ya, pembiasaan ini macam-macam ya. Yang pertama ini ada pembiasaan adab. Nah, pembiasaan adab di sini pertama kepada orang tua ya, yang kedua kepada guru. Nah, ini pembiasaan adab ini akan diawasi ya, mulai diawasi, dan kami harapkan Abi Umi semuanya mendukung ya, terutama ketika mengantar anandanya ke sekolah. Jadi ketika mengantar anandanya sekolah, diusahakan ini bersalaman dengan orang tua, seperti itu ya. Semisalnya sudah dilakukan ya, dipertahankan. Insya Allah ini pembiasaan yang sangat baik. Nah, mencium tangan orang tua dan guru merupakan bentuk pengharapan ridho dan keberkahan dari para penuntut ilmu ya, seperti itu. Insya Allah kalau COVID udah lewat lah ya kayaknya, insya Allah udah aman. Walaupun prokesnya tetap kita jaga. Baik, kemudian ada pembiasaan ibadah ya. Nah, mungkin ketika ketika pandemi kemarin, waktu banyak daring, mungkin ada beberapa yang sedikit lupa ya dengan pembiasaan yang pernah dilakukan di sekolah ya, terutama mengenai sholat duha dan sholat tahajud ya. Untuk sholat berjamaahnya insya Allah sudah berjalan semua ya, walaupun berada di rumah. Nah, kegiatan sholat duha dan sholat tahajud tentu ini memerlukan dukungan juga dari Abi Umi ya. Kalau sholat duha itu bisa dikontrol di sekolah. Ketika berada di sekolah, anak-anak biasanya selalu didorong ya untuk melakukan sholat duha.
Nah, ketika berada di rumah ini mohon bantuan kepada Abi Umi ya untuk membersamai Ananda untuk sholat tahajud seperti itu ya. Nah, insya Allah kalau sholat sholat sunnahnya dilakukan ya, ibadah sunnahnya dilakukan, insya Allah ibadah wajibnya tidak akan tertinggal ya. Nah, ibadah yaumiyah ini insya Allah bisa mendekatkan kita, anak kita kepada Allah, sehingga semua urusan yang akan dilalui itu bisa dipermudah ya. Dan insya Allah ini baiknya dilakukan setiap hari ya. Nah, kita insya Allah ada mutabaah siswa ya. Apakah sudah dibagi Abi Umi mutabaah siswanya? Halo, buku mutabaah siswanya apakah sudah dibagikan? Belum ditanya, Bi. Belum ya. Baik, nanti akan dibagikan buku mutabaahnya dan akan saya tampilkan sedikit ya. Mungkin ada sedikit perubahan di buku mutabaahnya. Baik, kita lanjutkan di sini dulu. Yang selanjutnya ini pembiasaan adab makan dan minum ya. Nah, pembiasaan adab makan dan minum ini terutama ketika jajan ya. Nah, ini benar-benar sedang diawasi benar ya, karena ada beberapa yang nggak banyak, 1-2 siswa itu yang merasa lupa ya bagaimana adab makan dan minum, sehingga beberapa siswa itu ada yang ketahuan makan dan minumnya itu masih berdiri ya, sehingga perlu pembiasaan khusus, dan ini insya Allah akan diawasi oleh seluruh guru ya Sekolah Quran Darul Fatah ya, seperti itu. Selain membiasakan adab makan dan minum, biasanya kita juga mendorong agar makan dan minum itu bisa dilakukan secara bersama-sama dengan teman-temannya ya. Jadi mengukuhkan tali silaturahim ya dengan teman sekelas, seperti itu. Nah, ini pembiasaan adab. Kemudian ada pembiasaan akhlak terapan ya ketika di rumah ya, seperti itu. Nanti anandanya akan diberikan tugas khusus ya untuk membantu Abi dan Uminya ketika berada di rumah. Nah, adab terapan ini bisa banyak macam-macamnya. Ini ada beberapa contoh ya. Yang pertama, ini membantu membersihkan rumah ya, dengan cara menyapu atau mengelap mengelap kaca atau mengepel, seperti itu. Atau mencuci piring juga bisa. Kemudian memijat orang tua ya yang sedang kelelahan. Nah, ini pembiasaan akhlak yang akan terus digalakkan di sekolah kita. Kemudian bisa juga membuatkan makanan atau minuman orang tua, seperti itu. Nah, insya Allah akhlak terapan ini akan sangat baik ya, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar ke depannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada pembiasaan berbahasa Arab dan berbahasa Inggris ya. Untuk SMP itu fokusnya di bahasa Arab, untuk SMA ini fokusnya di bahasa Inggris. Nah, untuk kelas SMA ini biasanya ada pemberian mufrodat ya. Pemberian vocab ya, vocab bahasa Inggris di kelas. Nah, pemberian vocabnya ini dilakukan oleh anak-anak khusus bahasa Inggris biasanya ya, dan didampingi oleh guru pendamping dari kelas khusus, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran anak kita ya yang berada di sekolah ketika jadwal vocab ya. Nah, jadi mereka langsung berbincang-bincang atau langsung praktik, seperti itu ya. Insya Allah ini bisa memperbaiki vocabulary bahasa asing anak-anak kita, gitu ya. Nah, ini ada di jadwalnya Abi Umi pembiasaan vocab ini ya, pemberian vocab. Kemudian ada pembiasaan tanggung jawab ya.
Nah, ini salah satunya itu adalah kultum. Nah, untuk kedepannya itu insya Allah kita ada jadwal kultum untuk siswa ya. Jadi anak-anak yang berada di kelas 11E ini harus siap apabila suatu saat ditunjuk ya oleh abi uminya untuk menyampaikan kultum ya. Tentu ini nggak dadak banget ya, insya Allah akan diberikan tenggang waktu dan anak-anak bisa menyiapkannya dengan maksimal ya. Kultum ini sangat baik ya untuk diasah. Kenapa? Karena bisa melatih public speaking ya, yang nggak biasa ngomong di depan orang ramai ini, ngomong di depan orang ramai ya, menyampaikan opini ya, menyampaikan suatu gagasan ya berdasarkan literasi seperti itu ya. Ini gambar-gambarnya hanya contoh saja ya. Insya Allah kedepannya kita akan melaksanakan ini ya, kultum siswa. Kemudian selanjutnya ini mengenai sistem kendali poin. Nah, sebelum kita masuk ke sini, apakah ada yang mau ditanyakan sejauh ini, Abi Umi? Tidak ada, Bi. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk ke sistem kendali poin. Nah, nanti setiap tahunnya anak-anak kita akan dibekali sebanyak 100 poin ya tiap tahun. Nah, apabila 100 poin ini nanti sampai habis, maka dengan terpaksa Ananda akan dikembalikan kepada orang tua ya. Nah, poin-poin apa saja yang bisa mengurangi ya, nanti ada di buku panduannya. Buku panduannya sudah megang apa belum, Abi Umi? Panduan poin? Belum, Bi. Belum ya. Baik, nanti nanti buku panduan poin itu akan disosialisasikan oleh tim BK. Ya, kita akan mengintip sedikit nanti ya buku panduan poinnya seperti apa. Baik, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa ini nanti bisa berdampak pada pengurangan poin ya. Nah, contohnya misalnya terlambat, kemudian bolos sekolah ya, kemudian kabur dari kelas misalnya. Nah, itu bisa mengurangi poin seperti itu ya. Nah, nanti poin-poin yang berkurang tersebut akan diakumulasi terus ya. Nah, apabila dalam waktu 1 tahun ya, tenggang waktu 1 tahun poin 100 ini habis ya karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, maka dengan sangat terpaksa Ananda nanti bisa dikembalikan kepada orang tua ya, seperti itu. Nah, apabila ada yang belum tertulis, nanti akan disampaikan melalui grup ya, grup wali murid. Ini mengenai sistem kendali poin. Baik. Nah, kita akan membahas mengenai soft skill ya. Soft skill ini yang ada di jadwal kita tadi ya. Jadi ada 4 soft skill yang akan berjalan di Sekolah Quran Darul Fatah. Yang pertama ini adalah leader camp. Nah, leader camp ini yang mulai berlaku pekan ini, Umi. Ini adalah jadwal yang pertama, yang pekan ini, yang leader camp. Nah, leader camp ini nanti ke pramukaan. Jadi dimohonkan kepada Ananda nanti untuk bisa membawa air minum ya, menggunakan botol minum, membawa dari rumah, dan nanti dibawa ke lapangan. Karena leader camp ini nanti pasti kegiatannya kegiatan di lapangan ya. Nanti akan haus ya, kalau nggak bawa minum nanti susah, seperti itu ya, akan merepotkan gitu. Jadi sangat diharapkan kepada Abi Umi untuk bisa menyiapkan botol minum untuk Anandanya, leader camp ya. Kemudian yang kedua itu ada
spiritual camp. Ya, spiritual camp ini nanti akan diisi oleh tim guru-guru agama dan juga guru halakoh, ya, seperti itu. Kemudian public speaking ini yang sudah kita bahas tadi, ya, ini salah satunya bisa kultum tadi ya. Ini public speaking. Kemudian yang keempat itu ada entrepreneur camp. Nah, entrepreneur camp ini fungsinya untuk membuka wawasan kepada siswa bahwa mereka tuh bisa loh kalau misalnya mau membuka usaha ya atau wira swasta seperti itu. Nah, ini latihan menjadi seorang entrepreneur ya. Nah, jadi ini adalah 4 soft skill yang yang akan dilakukan di sekolah Quran Darul Fatah. Untuk pekan ini kita masuk ke soft skill yang pertama, yaitu leader camp. Seperti itu ya. Nah, untuk kelas kita di kelas 11E untuk pekan ini soft skillnya itu ada di hari Selasa ya. Untuk hari Jumat itu kegiatannya tik nanti ya, seperti itu. Jadi yang pulang jam 4:30 itu adalah hari Selasa dan juga hari Jumat ya. Untuk hari lainnya nanti pulangnya jam 14:30 ya, seperti itu. Insya Allah untuk kegiatan soft skill ini tidak akan mengganggu kegiatan KBM karena dilakukan setelah pulang sekolah ya. Dan jangan lupa untuk eskulnya itu ada di hari Sabtu. Kemudian kita juga akan melaksanakan mukoyam ya. Mukoyam ini tanggal 12 sampai 18 Agustus 2022 ya. Jadi kita akan camping nih ya. Tetapi tidak full ya ini ya. Nanti dibagi per kloter ya. Mukoyamnya akan dibagi per kloter seperti itu. Untuk kloter keberapa di hari apa ini nanti akan ada informasi tambahan beserta nanti apa saja yang perlu dibawa ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Abi Umi? Jadwalnya, tempatnya di mana itu ya, Bi? Rencananya, Bi? Rencananya akan dilakukan di Wira Garden. Kita akan lakukan di Wira Garden. Baik, ada lagi Abi Umi yang mau ditanyakan? Bi, Ya. kalau lihat jadwal mukoyam kemah kebangsaan ini kan 12 sampai 18 cukup panjang ya. Ini apakah digilir nanti atau semuanya memang dari tanggal 12 sampai 18 ini? Baik. Jadi jadwalnya memang tanggal 12 sampai 18, tapi nanti kita akan digilir Mi. Oh, iya. Bisa jadi nanti di kelas kita ini dijadwalkan di tanggal 12, bisa jadi di tanggal 13 ya, seperti itu. Oh, iya. Jadi nggak full Oh. nggak full seminggu ya, seperti itu. Iya. Baik, Bi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup, Bi, sementara, Bi. Insya Allah cukup ya. Baik, kalau cukup kita akan sedikit melihat ya mengenai buku poin ya dan juga buku mutabaah. Baik, sebentar. Sebentar, ini saya stop ini ya, share screen dulu. Oh, ini mutabaahnya dari sini. Baik, ini saya share screen dulu Abi Umi ya. Oh, ini jadwal. Ini aja lah. Baik.
Share screen-nya apakah sudah muncul, Abi Umi? Sudah, Bi. Sudah ya, baik. Sudah, Bi. Nah, ini adalah gambaran buku mutabaah siswa ya. Seperti itu. Nah, ini sampulnya, kemudian kita akan melihat isinya ya. Oke, oh isinya kurang lebih mirip ya, tapi ini sifatnya sementara. Nah, ini ada yang di bold ya, yaitu penggunaan HP ya. Jadi sangat diharapkan ya anak-anak kita itu tidak terlalu banyak melihat HP ya. Maksimal kalau bisa 2 jam saja per harinya. Nah, apabila lebih dari 2 jam maka nanti sudah dianggap melanggar buku mutabaah. Ya, seperti itu. Sebenarnya mengapa di sekolah kita sangat membatasi penggunaan HP? Karena untuk meminimalisir yang namanya kecanduan bermain HP ya. Apalagi misalnya anak-anak itu sudah mengenal game, maka game tersebut biasanya cukup meracuni ya, sehingga anak-anak itu banyak yang turun prestasinya ya, baik secara akademik maupun non akademik ya. Biasanya di hafalannya pun biasanya terganggu tuh kalau misalnya anak-anak itu sudah kecanduan bermain game ya. Ini yang berbahaya ya. Kemudian kita juga mau anak kita ya terhindar ya dari bahaya yang namanya pornografi ya. Mudah-mudahan sih anak kita tidak ada yang sampai terjerumus ke sana. Nah, tapi kita juga harus ikhtiar nih ya, bagaimana melindungi anak-anak kita dari penggunaan HP ini. Karena namanya anak-anak masih sekolah ya, masih labil. Nah, ini biasanya masa-masa penasarannya ini sangat tinggi ya. Jadi mereka belum bisa mengontrol ya, atau masih kesulitan dalam mengontrol diri. Nah, ini makanya di bold yang poin nomor 7 ini ya, kita harus batasi penggunaan HP. Nah, seperti itu. Baiknya sih ketika anak-anak menggunakan HP ini diawasi oleh orang tua ya, seperti itu. Kemudian kita juga harus mengawal anak-anak ketika megang HP ya, harus diberi wejangan, jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Harapannya sih anak-anak tidak ada yang bermain game seperti itu ya. Kalaupun harus bermain game ya, kangen sekali ya, tiap pekan sekali lah ya, itu 2 jam sudah cukup insya Allah. Baik, ini untuk gambarannya. Untuk yang lainnya insya Allah masih sama ya. Sholat 5 waktu, sholat sunnah duha, tahajud, dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, untuk poin yang 10 ini mengamalkan adab ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Mengamalkan adab dalam kehidupan sehari-hari ini yang mana ya? Ya, yang sudah kita bahas tadi ya, adab makan, adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, kemudian adab terapan ya. Nah, ini harus diamalkan. Kalaupun anak-anak itu belum terbiasa di rumah untuk mengamalkan adab ini ya, maka dibiasakanlah ya. Sesuatu hal yang biasa insya Allah akan terasa ringan ya, seperti itu. Karena anak-anak ini merupakan penerus kita nih ya. Jadi kalau bagus, insya Allah kedepannya juga akan bagus ya. Terutama menjadi kebanggaan bagi kita ya. Baik, kemudian di sini sedikit tampilan mengenai panduan poin ya. Untuk panduan poinnya apakah sudah muncul di sana? Sudah, Bi. Sudah ya, baik. Buku panduan poin siswa ya SMA Quran Darul Fatah, insya Allah nanti akan disosialisasikan kembali oleh tim BK, dan ini kita ngintip sedikit ya. Intip sedikit apa saja sih isinya itu ya. Baik, di sini ada berbagai jenis bentuk pelanggaran
ya. Dan setiap pelanggaran ini nanti ada pengurangan poin. Mengenai jumlah poinnya ini tergantung dengan berat atau tidaknya sebuah pelanggaran, ya, seperti itu. Kita akan membahas sedikit saja ya. Yang pertama ini terlambat masuk jam pertama setelah bel berbunyi, ya. Nah, ini banyaknya poin itu adalah 2 yang dikurangi. Dan ini konsekuensinya hanya diperingatkan saja, ya. Maka jangan sering-sering untuk terlambat, gitu ya. Kemudian terlambat masuk setelah istirahat, ya. Terlambat masuk ketika pergantian jam juga akan diingatkan, ya, diperingatkan. Kemudian selanjutnya, ya, ini biasanya ketidakhadiran, ya. Ini memang sangat jarang terjadi, ya. Sangat jarang terjadi. Tapi ini harus diketahui oleh semua wali murid, ya. Yang pertama, ini nggak masuk sekolah, ya, atau alfa tanpa izin sakit, ya. Kalau misalnya sakit ya nggak masalah, nggak ada poinnya. Tapi kalau misalnya nggak ada keterangan apa-apa, ya, maka ini poinnya dikurangi 2, ya. Oke. Kemudian ini yang apa namanya, yang nomor 4 ini anaknya sudah masuk, ya, masuk kemudian nggak masuk kelas gitu, ya. Jadi ini diingatkan. Artinya kalau bahasa gampangnya itu kabur dari kelas lah, gitu ya. Misalnya pelajaran fisika nggak ada orangnya, padahal anaknya masuk, gitu ya, kabur, maka poinnya 2. Ini diperingatkan. Kemudian kalau misalnya bolos, ya, bolos tanpa keterangan, ini poinnya 5, ya. Ini konsekuensinya harus mau merangkum pelajaran di hari itu, ya, seperti itu. Jadi nanti harus menanyakan ke guru mata pelajarannya, kemarin belajar apa, maka harus dirangkum, ya. Dan ini dikurangi 5 poin, ya, seperti itu. Nah, kalau bolos sekolah, ya, ini poinnya 10, ya. Ini juga sama, ya, seperti itu. Kemudian kalau memberikan keterangan palsu, ya, ini pengurangannya 20. Ya, seperti itu. Misalnya ngakunya sakit nih, ketika dikonfirmasi orang tua ternyata sepengetahuan orang tuanya sekolah, seperti itu. Maka ini memberikan keterangan palsu, ini 20, ya, seperti itu. Nah, kalau tidak masuk, ya, selama seminggu penuh tanpa keterangan, maka ini langsung habis, ya, pengurangannya. Poin itu adalah 100, langsung dikeluarkan, gitu ya. Untuk yang lainnya nanti insya Allah akan disosialisasikan, ya, kepada Ananda. Nah, ini ada banyak sekali, ya, poin-poinnya. Ini akan disosialisasikan oleh tim BK, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Abi Umi? Ya, Bi, bentar, Bi. Bi, Afan. Iya. Kalau yang izin nih, Bi, yang qadarulahnya sakit. Cuma kan kondisi Ananda itu kan ada di asrama, Bi. Jadi kalau kita kan jarang, maksudnya komunikasi karena HP kan jadwalnya hanya hari Sabtu dan Minggu. Takutnya dari BP-nya kan nggak tahu nih, Bi, dengan sudah ada konfirmasi. Biasanya kalau anak izin, biasanya kan dari wali ada nih izin ke wali kelasnya. Kalau ini kan, kalau kami, Bi, maksudnya saya wali Ata kan Anandanya di asrama. Jadi gimana, Bi? Oh, kalau anak-anak yang di asrama itu sudah ada ini, Mi, apa namanya? Sudah ada pengelola asramanya. Jadi kalau misalnya nggak masuk, ya, nanti kita akan cari nih kemana. Misalnya kalau ditanyakan ke walinya, oh anaknya di asrama, berarti nanti kita tanyakan dengan pengelola asramanya, benar nggak anak Anda ini sakit, gitu. Ya, Bi, ya, Bi. Baik. Itu tadi ya, sama yang ada perapan tadi ya, Bi. Oh, gitu. Iya. Oh, Ada di asrama.
Untuk adab terapan ya yang di rumah, kalau memang andanya sedang berada di di asrama ya, maka nanti diamalkannya ketika utamanya di rumah ketika libur. Misalnya hari Sabtu Minggu ya, atau ketika liburan itu nggak masalah ya, namanya nggak pulang ya kan, seperti itu. Iya, Bi. Ada lagi Abi Umi yang mau ditanyakan? Ya, Bi. Ya, mohon maaf Bi, ini tentang poin-poin ini ya Bi. Jadi nanti akan ada sosialisasi lagi begitu atau bagaimana Bi? Nanti akan ada. Kemudian ini nanti. Ya. Terus ini nanti akan diberlakukan mulai kapan? Kemudian yang ketiga, tentang tidak masuk karena izin kecuali sakit. Jadi kalau dia tidak masuk karena sakit berarti tidak ada pengurangan poin ya Bi? Iya benar. Tapi kalau tidak masuk karena izin, itu nanti akan ada pengurangan poin sebesar 2 poin. Dan ada diperingatkan, begitu ya? Jadi boleh dijawab Mi? Iya silakan Bi. Baik. Jadi nanti akan ada sosialisasi kembali oleh tim BK ya. Kemudian sosialisasi tersebut disampaikan oleh mereka secara rinci kepada anak-anak juga. Nah, mengenai kapan berlakunya ya tentu setelah sosialisasi. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan izin tentu kalau misalnya ada uzur syar'i, misalnya ada keluarga yang meninggal, ya ini kan nggak ada keterangan di sini ya. Nah maka itu bisa toleransi seperti itu. Kemudian apalagi tadi Mi? Sudah itu. Sudah itu saja ya. Baik. Iya. Baik. Ada lagi Abi Umi yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah Bi. Baik. Kalau sudah, kita akan lanjutkan ya. Nah, kita akan melanjutkan poin yang terakhir yaitu evaluasi ya. Jadi beberapa hari ke belakang ya kita sudah melaksanakan KBM di sekolah ya. Saya ingin sedikit mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan. Baik. Ada beberapa hal ya. Yang pertama itu mengenai keterlambatan siswa ya. Nah, sebenarnya kalau saya cermati ya, ada beberapa anak kita yang masih datang terlambat ya, walaupun terlambatnya itu tidak banyak. Biasanya 1-2 menit lah, seperti itu ya. Maka sebisa mungkin ya kita untuk bisa berikhtiar lebih pagi lagi gitu ya, karena memang kita nggak bisa memungkiri ya, untuk berangkat pagi itu terkadang memang sulit ya, apalagi misalnya anak kita nggak cuma satu atau punya anak kecil seperti itu ya. Ini memang agak sulit, tapi kita harus ikhtiarkan seperti itu ya. Kemudian memang tantangan berikutnya itu adalah kemacetan ya, kemacetan. Nah ini maka karena kita sudah tahu macet ya, kita kalau datang lebih pagi insya Allah belum sampai macet gitu ya, seperti itu. Biasanya mulai macet itu ketika jam 6.40 ke atas ya. Kalau masih jam 6.15, 6.30 lah maksimal ya, itu biasanya belum macet bener ya gitu. Kemudian mengenai HP ya, ini ada beberapa anak kita yang membawa HP seperti itu. Memang ketika membawa HP ke sekolah itu dititipkan kepada saya selaku wali kelas. Nah tapi sebenarnya kegiatan ini agak sedikit disoroti oleh guru-guru lain ya, karena memang
pada dasarnya anak-anak itu tidak diperbolehkan membawa HP kecuali ada kegiatan ujian. Nah, memang anak-anak yang membawa HP ya itu biasanya untuk apa namanya pesan Gojek atau pesan Maxim ya. Nah, seperti itu. Tapi insya Allah ya di sekolah kita ini ada wali kelas ya, ada peran wali kelas, ada juga teman-teman guru ya. Insya Allah jumlahnya cukup banyak Abi Umi ya, nggak perlu khawatir anaknya nggak bisa pulang, nggak bisa pesan Maxim ya, karena abi-abinya ya yang ada di sekolah ini insya Allah baik-baik ya, apalagi ada wali kelasnya. Insya Allah bisa minta tolong kepada wali kelasnya, kepada saya seperti itu untuk memesan Gojek ya atau Maxim gitu ya. Jadi nggak perlu nggak perlu anaknya membawa HP seperti itu ya. Kadang-kadang saya ini terus terang Umi ya nggak enak ya bawa HP banyak sekali ya ke loker guru. Nah itu kadang disoroti ya sama guru-guru, terutama kadang sama waka ya seperti itu. Nah jadi diusahakan sekali ya anak-anaknya tidak ada lagi yang membawa HP ya. Nanti kalau misalnya mau pesan Maxim atau Gojek ya tinggal nanti dipesankan melalui saya saja, nggak apa-apa, di WA ya. Insya Allah WA saya tuh aktif ya 24 jam ya, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan Abi Umi? Cukup Bi. Cukup ya, tidak ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas. Cukup jelas ya? Nah, insya Allah. Ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, saya ingin mengulangi sedikit informasi yang sangat penting ya. Yang pertama, jadwal kita insya Allah sudah fix ya. Yang kedua, ada jadwal pekanan mengenai soft skill. Nah itu yang jadwalnya berubah-berubah ya, karena soft skill yang akan dilaksanakan itu nggak cuma satu ya, ada 4 tadi ya, ada 4. Nah, maka dari itu jadwalnya nggak sama ya, dan itu nanti kan ada penilaian. Kemudian ada jadwal TIK juga ya. Untuk pekan ini jadwal soft skill itu di hari Selasa, kemudian jadwal TIK di hari Jumat. Jadi yang pulangnya jam 4:30 itu di hari Selasa dan hari Jumat. Di hari lainnya itu pulang jam 2:30. Seperti itu ya. Kemudian apalagi tadi ya? Mutabaah ya, mutabaah nanti akan disosialisasikan, buku poin juga akan disosialisasikan kembali. Kemudian ke kegiatan mukoyam ya, mukoyam juga akan diinformasikan kembali mengenai apa saja yang harus dibawa oleh Ananda ya, seperti itu. Insya Allah cukup. Apabila tidak ada yang mau bertanya ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh Abi Umi nanti menanyakannya lewat grup ya. Insya Allah akan saya jawab yang sebisa saya ya. Nanti akan saya bantukan ke tim yang lain ya apabila saya tidak bisa menjawab gitu ya. Baik, kita akhiri kegiatan kita ya. Silahkan nanti Abi Umi untuk bisa beristirahat kembali setelah kegiatan SBG ya. Marilah kita tutup kegiatan SBG kita dengan melafazkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, waalaikumsalam. Ya, wa jazakillahu khair. Izin live ya Bi. Ya, tafadhol Mi.